apa namanya cukup banyak si penjualnya gitu ya. Nah terus ada yang menarik nih kalau di oligopoli itu aku nggak tahu sih di SMA tuh udah belajar belum ini ya. Tapi yang jelas kalau di oligopoli itu ada yang menarik karena dia kurva demand-nya itu dia nggak lurus kurva demand ini. Gitu. Jadi patah atau kalau misalnya bahasa Indonesia apa ya? Kalau misalnya aku nyebutnya ini Kinked demand curve gitu. Kinked demand curve. Nah, kurva ini gitu pokoknya bisa terjadinya kenapa gitu. Jadi ceritanya gini kalau di oligopoli itu. Jadi misalnya nih ya ada perusahaan air minum. Kayak contohnya nih sekarang Aqua gitu ya. Misalnya Aqua. Aqua ini kan dia tuh sebenarnya ini ya perusahaan yang udah lama dan dia tuh untung besar kan dan kayak laku banget dari mana-mana kayak hampir semua orang di Indonesia mungkin memakai Aqua gitu ya lebih dari 60% mungkin nggak tahu juga sih cuman banyak banget lah intinya konsumen dari si Aqua ini gitu kan. Nah setelah melihat Aqua ini nih kayak wah ini peluang bisnisnya bagus gitu kan karena orang-orang mau beli terus kayak ini buktinya si Aqua laku keras gitu kan penjualannya nanti karena ada satu perusahaan yang seperti ini berarti tadinya dia monopoli gitu ya maka tadinya dia monopoli. Nah, terus nanti bakal ada muncul perusahaan B gitu. Aduh, yang ini lagi gini. Jadi bakal ada nanti muncul perusahaan B yang Oke, maaf ya teman-teman tadi terputus. Sebentar aku akan coba share screen lagi. Oke, udah kelihatan belum sih? Sudah. Oke. Ada. Betul tadi sampai mana? Tadi keputusnya aku nggak sadar lagi putus. Dari ada itu perusahaan B. Oke, ada perusahaan B ya. Jadi perusahaan B ini karena dia melihat nih kan wah ini kayaknya menarik nih gitu kan untuk berjualan air minum juga atau kita ibaratkan sekarang perusahaannya bukan B, Fit lah gitu, Fit ya. Nah, berarti sekarang karena ada perusahaan Fit, perusahaan Aqua ini kan berarti dia udah bukan monopoli lagi ya. Kita bisa hapus monopolinya karena dia sekarang akan bersaing dengan Fit. Nah, terus gitu ya, di oligopoli ini barangnya itu sebenarnya kayak relatif nggak jauh berbeda gitu. Karena ini antara Aqua sama Fit dia kan kayak barangnya sama-sama air minum gitu kan. Kayak yang ngebedain paling mungkin sumber airnya, kualitasnya gitu kayak nggak intinya nggak jauh beda lah Aqua sama Fit. Nah, terus apa yang bisa yang ditawarkan oleh Fit nih agar orang-orang mau membeli agar orang-orang mau membeli air minum dari Fit. Nah, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Fit gitu ya agar orang mau membeli minuman dia adalah menurunkan harganya. Jadi misalnya si Aqua ini tadinya karena dia monopoli kan, dia pasti harga jualnya tinggi. Misalnya harga jualnya 6.000 gitu ya, 6.000. Nah, terus si Fit ini gitu, dia bisa nih menjual sampai harganya misalnya 4.500. Nah, tapi 4.500 ini pokoknya udah harga jual paling mentok banget lah dari si Fit ini. Dia udah nggak bisa lagi
menjual di bawah 4.500. Kalau enggak dia rugi, bangkrut. Nah, tapi gitu ya, si Fit ini mungkin kayak dia mikir kayak, wah ini nanti orang-orang mau beli di perusahaan gue gitu kan karena murah. Nah, tapi ternyata karena Aqua ini dia itu perusahaan yang sudah jauh lebih lama ada dibandingkan Fit. Nah, Aqua ini dia bisa menurunkan harganya sampai 3.000. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Nah, hal ini karena gini. Jadi si Aqua ini atau pokoknya semua perusahaan yang lebih lama gitu ya beroperasi, dia pasti akan mempunyai average cost yang lebih rendah. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena gini kayak apa ya? Kalau misalnya kalian tadi kan udah tahu ya, ada dua kan cost itu. Yang pertama ada yang namanya fixed cost gitu kan. Terus ada lagi yang namanya variable cost. Nah, pas kalian jualan pertama-tama gitu, kan ada untung gitu. Misalnya untung plus 1.000 gitu kan. Plus 1.000 lagi, pokoknya sampai seterusnya. Nah, perusahaan yang baru jualan itu pasti pertama-tama dia akan berusaha menutupi ini dulu, fixed cost-nya dulu. Jadi sebenarnya kayak dia menutupi fixed cost-nya dulu nih. Misalnya fixed cost-nya itu adalah 5.000. Nah, saat fixed cost-nya sudah tertutupi, tinggallah beban dia cuma variable cost doang. Alias sekarang biaya yang dia keluarkan untuk memproduksi suatu barang baru akan lebih sedikit dibandingkan saat dia pertama-tama beroperasi. Nah, hal ini disebut dengan economic of scale. Economic of scale. Economic of scale. Nah, economic of scale ini yaitu intinya sebenarnya semakin tinggi output yang dikeluarkan oleh perusahaan, nanti tuh cost yang akan dikeluarkan akan menjadi lebih kecil, bukan cost-nya, tapi kayak average cost-nya. Dari perusahaan lama-lama akan semakin kecil, sebenarnya seperti itu. Nah, karena tadi balik lagi ke sini, karena si Aqua ini gitu ya, sekarang dia malah bisa menurunkan harganya menjadi 3.000, maka Fit ini gitu ya, si demand-nya nanti di suatu titik dia akan patah. Nah, itu kenapa si oligopoli ini dia king demand curve gitu. Jadi si oligopoli ini berarti ciri-cirinya sendiri itu adalah bersaingnya secara harga gitu ya. Terus dia bukan price maker lagi sih sebenarnya, kayak udah price taker. Terus udah gitu barang yang dijualnya pun sebenarnya relatif nggak berbeda gitu, nggak jauh berbeda dengan para pesaingnya gitu sih kalau untuk oligopoli. Siap Kak. Gimana? Paham. Oke, emang sini rada-rada liar kalau misalnya si oligopoli ini teh. Oke, yang lain ada yang mau nanya dulu? Oke, gitu ya intinya. Nomor 3 ini, maka jawabannya adalah B. Nah, terus nih next. Mbak Aisyah hendak melakukan perjalanan ke Jepang gitu kan. Berdasarkan informasi, Mbak Aisyah mengetahui di Jepang masyarakat lebih senang menggunakan uang tunai dibandingkan kredit card. Nah, karena itu dia pengen ke money changer. Nah, ini adalah kurs jual dan kurs belinya gitu kan. Nah, terus mungkin balik lagi ke yang minggu lalu aku sempat kasih tahu gitu kan. Gimana caranya buat membedakan kurs jual dan juga kurs beli. Nah, tinggal caranya kalian asumsikan aja di sini ada money changer atau bank gitu kan. Ini adalah A. Terus di sini ada orang gitu kan, alias orang yang mau menukarkan duit. Nah, terus gitu tinggal kita lihat aja di sini kan yang paling besar adalah kurs jual. Ya, kurs jualnya itu $90 dan kurs belinya $80. Nah, ya udah, kita di sini ingat balik lagi
Ingat, semua money changer, semua bank dia pasti menginginkan keuntungan. Maka pasti uang yang akan diberikan dari seseorang gitu ya ke bank itu pasti akan lebih banyak dibandingkan uang yang diberikan oleh bank kepada seseorang. Nah, terus di sini kita lihat yang paling banyak itu kan 90 rupiah ya. Nah, berarti di sini kurs jual itu gitu adalah 90 rupiah, berarti akan ditaruh di sini. Sedangkan 80 rupiahnya akan ditaruh di sini. Nah, gini. Nah, dari gambar ini gitu kan bisa ketahuan. Berarti kalau kurs jual itu mempresentasikan kalau uang rupiahnya dimiliki oleh seseorang dan dia mau menukarkannya ke mata uang yang lain maksudnya. Sedangkan kalau misalnya kurs beli adalah kurs yang mempresentasikan kalau rupiahnya itu mau diberikan oleh bank ke seseorang gitu. Dan di sini kan berarti case-nya Mbak Aisyah mempunyai rupiah ya, mempunyai rupiah. Berarti yang dipakai adalah kurs apa? Ada yang tahu? Apa, Kak? Berarti kurs yang dipakai dalam case ini, kurs yang dipakai itu kurs jual atau kurs beli? Kurs jual. Ya, betul. Kurs jual ya. Karena di sini bisa dilihat kurs jualnya itu yang mempresentasikan kalau seseorang ini punya rupiah, lalu mau menukarkan uang rupiahnya ke mata uang lain. Mata uang lain. Nah, berarti sekarang tinggal kita bagi aja 720.000 gitu ya. Kita bagi sama 90 rupiah. Maka hasilnya akan ada 8.000. Dan berarti ini jawabannya adalah yang D 8.000 yen. Gitu ya. Untuk cara membedakannya. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang ini? Boleh. Kayaknya nggak ada, Kak. Oke. Nah, next ya ini. Sebuah kegiatan untuk mengatur pola hubungan dan kerjasama agar tercipta lingkungan yang teratur adalah fungsi manajemen apa? Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira? Katanya sebuah kegiatan untuk mengatur pola hubungan dan kerjasama. Nah, ini jawabannya itu adalah B ya. Organizing. Ya, benar, organizing. Nah, kalau yang lain itu apa? Nah, kalau yang lain itu A. A itu berarti dia planning kan apa? Planning merencanakan kan. Jadi kayak kira-kira apa nih tujuan dari si perusahaan misalnya gitu atau tujuan dari organisasi gitu. Itu kan yang namanya planning gitu ya, merencanakan. Nah, kalau organizing itu berarti mengatur pola hubungan gitu atau apa namanya kayak menunjuk kira-kira kalau misalnya ketua tugasnya apa aja, kalau direksi keuangan tugasnya apa aja, kalau manajer tugasnya apa aja gitu. Terus kalau actuating ini berarti kayak apa namanya kerjanya gitu. Jadi kayak apa namanya bagaimana si orang-orang ini bisa bekerja apa namanya menjalankan tugas mereka masing-masing itu intinya namanya actuating. Kalau controlling ini berarti ya bagaimana kontrol dilakukan oleh perusahaan gitu kan. Jadi kayak gimana sebenarnya kayak gimana perusahaan memastikan semua pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang itu, masing-masing pekerja berjalan dengan lancar. Itu namanya controlling. Nah, gitu kan. Terus udah gitu kalau directing ini agak ada ya, ini salah. Oke. Terus kita lanjut lagi ke nomor 6. Ella telah lulus dari perguruan tinggi negeri di Bandung. Setelah lulus, dalam kurun waktu yang berdekatan, dia melamar ke 3 perusahaan. Dan 3-tiganya diterima katanya. Yang pertama, perusahaan asing di Jakarta gajinya segini 10 juta. Yang kedua, perusahaan nasional di Denpasar gajinya 8.500.000. Dan yang ketiga, dia diterima di startup di Bandung dengan gajinya 3 juta. Nah, terus katanya Teh Ella memutuskan kalah. Ada yang tahu berapa berarti? 10 juta. 10 juta. Ya, benar. 10 juta. 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 10 ju
Ya, betul, 10 juta. Gampang ya kalau opportunity cost, intinya adalah mahal. Kalau misalnya di sini kan udah ada angkanya, jadi kayak kalian pilih aja angka termahal, angka yang paling tinggi yang direlakan oleh seseorang gitu ya, yang tidak dipilih. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nih, barang yang bisa dipindahkan dan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit usaha jangka pendek adalah jenis barang apa nih? Mentah, setengah jadi, substitusi atau konsumsi atau bergerak? Bergerak. Oke, benar ya, bergerak. Contohnya apa aja barang bergerak? Ada yang tahu nggak? Motor. Ya, benar, motor. Gampang ya. Barang bergerak kayak ini ya, barang yang bisa berpindah gitu. Nah, kalau barang mentah, ada yang tahu nggak barang mentah itu apa? Kayu, Faktor Kak. produksi bukan Kak? Faktor produksi, Salah satu. benar sih, benar. Tapi kurang tepat kali ya kalau apa namanya faktor produksi. Tapi benar, nggak salah gitu. Tapi kurang tepat. Karena kalau barang setengah jadi, dia juga bisa menjadi faktor produksi sebenarnya. Nah, Iya. ada Iya sih. atau ada yang tahu nggak kalian apa bedanya barang mentah sama barang setengah jadi? Kayak barang mentah tuh Kak lebih ke apa ya? Kan biasanya tuh di katakanlah dikeruk dari alam, dari lingkungan, Nggak dari juga, alam gitu. Nah, nggak apa nah, gimana? oh enggak, oke. Nggak, tapi nggak bisa, bukan nggak kayak artinya salah ya, tapi nggak selalu seperti itu. Jadi barang mentah itu intinya gini, barang mentah itu adalah barang mentah itu intinya adalah ya barang yang belum siap untuk dikonsumsi. Dikonsumsi itu berarti bukan cuma dimakan aja ya. Jadi barang mentah itu benar-benar barang yang kayak belum siap gitu untuk buat diapa-apain. Nah, barang mentah ini bisa diolah gitu menjadi barang yang setengah jadi, atau bisa sebenarnya dia juga apa namanya jadi barang yang langsung gitu, langsung barang jadi juga bisa. Nah, contohnya kayak mana gitu kan barang jadi. Atau nah ini juga bisa. Nah, maksudnya kayak mana? Contohnya nih ya, contohnya. Kalau barang mentah, misalnya barang mentahnya itu adalah benang. Benang. Nah, si benang ini gitu kan kita nggak bisa konsumsi gitu kan, kayak ya mau diapain gitu kan, benang kayak nggak bisa diapa-apain, tapi si benang ini bisa dijadikan kain, ya nggak sih? Nah, nanti dari kain dia juga bisa menjadi baju gitu kan, atau celana atau apapun itu. Nah, tapi si apa namanya, si benang ini kan sebenarnya nggak harus kayak jadi kain dulu kan untuk apa namanya kayak dipasarkan. Bisa aja orang-orang bikin emang langsung benar-benar dari benangnya dulu bikin jadi baju gitu kan, tapi emang kayak capek banget sih. Tapi kan ini bisa jadi kan kayak gini. Nah, itu yang namanya barang mentah setengah jadi sama jadi, itu bedanya ini. Jadi kalau barang jadi itu yang benar-benar kayak siap pakai, kayak bisa kita pakai, bisa kita makan, bisa kita nikmati pokoknya kegunaannya. Itu kan namanya, ini kan kalau baju kan kayak gitu kan, nah itu namanya barang jadi. Nah, kalau barang setengah jadi sebenarnya bisa juga sih gitu dipakai, cuman kayak masih bisa diolah lagi juga menjadi hal yang lain seperti itu. Kalau barang mentah ya berarti barang yang benar-benar nggak bisa kita konsumsi gitu, harus kita olah lagi, intinya gitu kalau barang mentah. Gimana? Bisa dimengerti nggak kalau yang ini? Bisa Kak. Oke, yang lain gimana yang lain? Bisa, Kak. Oke. Bisa. Oke, lanjut ya, terus ya. Nomor 8. Apabila penawaran akan suatu barang menurun, maka akan mengakibatkan apa? Coba kita bikin dulu kali ya di sini ya, kurva ya. Sini. Nih, ada kurva. Aduh, gede banget nih kurvanya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini ada kurva supply gitu kan, ada kurva demand, ada kurva supply. Nah, terus
Di sini katanya apabila penawaran akan suatu barang menurun. Nah, kalau penawaran menurun berarti gimana, teman-teman? Penawarannya bergeser atau gimana? Bergeser ke kiri, bukan Kak? Ya, benar. Bergeser ke kiri ya kalau penawaran itu menurun. Semuanya bergeser ke kiri sih sebenarnya kalau menurun. Kayak gini ya. Ini berarti adalah S2. Gitu kan. Nah, terus di sini katanya gimana gitu. Kalau permintaan bertambah dan harga keseimbangan meningkat. Katanya permintaan menurun dan harga keseimbangan meningkat. Nah, berarti yang apa? Sorry. Yang C jawabannya bukan? Salah. Bukan yang C ya. Jadi, sebentar deh. Yang turun-turun. Yang turun-turun. Coba bentar ya. Permintaan naik. Dan oke. Kalau misalnya di sini, berarti kita bisa lihat kan kalau supply-nya turun, dia kan berarti ke sini ya. Ke sini. Nah, terus permintaannya berarti dia kan juga berpindah ya titiknya. Titiknya berpindah dari yang tadinya di sini, ya kan titik permintaannya berarti jadi ke sini. Ya kan? Nah, di sini menyebabkan harganya berarti akan menjadi meningkat dong karena kan tadinya lihat deh di sini. Kan tadinya harganya di sini. Ya kan? Ini kan P1. Ya kan? Nah, terus sekarang dia si titik permintaannya berpindah ke sebelah kiri. Nah, di mana kalau ke sebelah kiri berarti si titik permintaannya ini berkurang. Ya nggak sih? Ya, Kak. Nah, permintaannya berkurang maksudnya kayak mana ini loh. Kuantitinya loh. Kuantitinya itu berkurang. Yang tadinya Q-nya di sini gitu kan. Yang tadinya Q-nya di sini nih. Yang tadinya di sini, Q-nya itu di Q1. Nah, terus dia bergeser ke sebelah kiri menjadi Q2. Gitu kan. Nah, hal ini berarti permintaannya menjadi berkurang dan harganya menjadi naik. Gitu ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang B gitu ya, permintaannya menurun dan harga keseimbangannya meningkat. Ada yang bertanya dulu nggak tentang ini? Permintaan dan penawaran. Kayaknya nggak ada, Kak. Oke. Pokoknya gitu ya. Jadi emang permintaan penawaran ini, dia tuh kan ada dua ya permintaan dan penawaran. Dia tuh bisa ada yang bergeser, bener-bener bergeser, ada yang dia move along the curve aja. Move along the curve itu maksudnya kayak berpindah, tapi yang berpindah tuh titiknya aja. Jadi kayak ini. Jadi misalnya gini kan. Nah, terus misalnya ada kurva ini nih. Kurva apa namanya? Kurva permintaan misalnya gini kan di sini. Nah, terus si kurva permintaan ini dia tuh bisa bergeser ke sini gitu kan. Nah, kalau ada juga yang dia tuh cuman berpindah titik doang. Jadi misalnya tadinya kan di sini nih, tadinya di sini. Titiknya di sini. Tapi garisnya ini kan. Nah, kalau dia berpindah gitu, berarti ininya yang pindah. Titiknya pindah. Tapi pindah di tempat yang sama gitu, price-nya sama. Nah, tapi kalau misalnya dia berpindah gitu kan, dia berpindah di apa namanya? Di apa sih namanya tuh di dalam kurva, di dalam garis yang sama, berarti dia nanti bisa jadi pindah dari sini dia ke atas. Ke sini misalnya. Maka nanti titiknya di sini. Gitu. Dan ini faktor-faktor yang menyebabkan dia berpindah di dalam sini ke atas ini. Ada juga faktor-faktor yang dia membuat dia bergeser. Jadi beda ya, berpindah dan juga bergeser itu berbeda. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira faktor apa aja yang membuat si titik ini bisa berpindah, bisa bergeser? Ada yang tahu nggak?
Kalau bergeser mah harga kan Kak? Kalau bergeser mah harga. Harganya naik kalau ke kiri. Kan itu bergeser. Salah. Hmm. Salah. Kalau misalnya apa namanya harga itu justru malah membuat dia apa namanya bergerak di sini-sini aja, di sini-sini nih. Kalau ada perubahan P sama Q ya. Jadi kalau ada perubahan P sama Q atau ini disebutnya P sama Q itu adalah faktor endogenus ya. Faktor endogenus. Nah, faktor endogenus ini dia akan membuat si kurva ini berpindah di dalam garis yang sama. Tuh, ini berpindah. Nah, tapi kalau misalnya ada faktor yang namanya faktor eksogenus, jadi faktor eksogenus. Nah, kalau faktor eksogenus itu berarti selain P dan Q, contohnya misalnya pajak, atau misalnya harga input gitu. Harga input berarti termasuk juga misalnya apa namanya gaji labor gitu, gaji dari labornya. Harga minimum ya Kak masuk. Oh Penetapan harga enggak, minimum. Oh, enggak. penetapan harga minimum. Kan itu buat apa? Melindungi para produsen, para penjual. Sebenarnya ya sih, apa adanya penetapan harga minimum dan maksimum itu memang membuat mereka bergeser ya, apa namanya siapa namanya si garisnya ini. Tapi itu nggak masuk case di sini. Jadi kayak apa ya? Dia case-nya nanti beda lagi ya kalau ada penetapan harga minimum dan maksimum gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kayak ya itu pembahasan yang berbeda lagi. Jadi case-nya berbeda gitu maksudnya. Kebayang nggak? Tapi ya dia bisa membuat kurvanya apa garisnya itu berpindah-pindah. Tapi kayaknya itu nanti bakal jauh ribet lagi deh kalau bisa dijelaskan gitu. Dan kayaknya kalian juga belum sampai situ. Tapi emang itu bisa. Nah, tapi ini gini ya, ini faktor exogenous. Nah, kalau misalnya endogenous, maksudnya endogenous tuh ini loh, si P sama Q ini tuh dia dijelaskan di dalam kurva. Ini kan dia P dan Q ini kan dijelaskan ya di dalam kurva tuh ada tergambar gitu. Nah, kalau misalnya exogenous berarti kan exogen. Exogen itu maksudnya di luar, jadi di luar dari kurva ini gitu. Ada yang mau tanyain dulu nggak sampai sini? Mau nanya. Oh boleh, gimana? Berarti yang faktor endogenus tuh di barang itu sendiri doang, nggak? Maksudnya kayak nggak termasuk barang substitusi dan komplementernya gitu, Kak? Ya, dari barang itu sendiri benar. Ya, secara sistematis dia juga bisa dijelaskan gitu kenapa si P dan Q ini kalau berubah dia tuh cuma berpindah titik doang, nggak berpindah garis. Karena kayak misalnya gini nih, misalnya demand ini gitu ya dipresentasikannya sama gini. Jadi kayak misalnya PD misalnya gitu ya. PD itu dipresentasikannya misalnya oleh 200 gitu. 200 min 5 Ki misalnya gitu ya, misalnya. Nah, si 200 min 5 Ki ini gitu. Kalau misalnya apa sih namanya nih? Kalau misalnya P dan Q-nya berubah, nah mereka kan kayak sebenarnya akan apa ya? Akan berada di garis yang sama nggak sih? Cuma titiknya berubah. Kebayang nggak maksudnya? Kalau misalnya kalian bikin garis dari persamaan ini, misalnya garisnya ini ya, garisnya ini. Nah, terus kalian masukin P-nya. Misalnya P-nya tadinya di sini. Kan keluar nih, Q-nya di sini kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian masukin P yang baru, P2 misalnya. P2-nya di sini. Nah, nanti dia akan berada di sini. Kalau kalian nggak percaya,
bisa dibuktikan saja. Tapi ini pokoknya pasti benar seperti ini. Tuh. Gimana yang lain, ada yang mau bertanya dulu? Atau masih pusing, nggak apa-apa, ngomong aja deh, santai aja. Ya kalau Gimana? masih pusing, dia tuh Itu yang pusing yang garis. Yang garis mana? Gimana ya jelasinnya? Gimana? saya Gimana? terkait dengan ini berpindahnya yang endogenus. Mm-mm. Dia tuh jadi berpindah, tapi titik ini tidak hilang atau gimana Kak? Dan faktor daripada berpindahnya tuh apa? Jadi gini ya. Oke. Gini ya. Jadi pertama nih, misalnya ya, ada garis demand. Oke, garis demand ini hapus dulu deh bentar. Oke, si garis demand ini dipresentasikannya oleh yang ini ya, tuh P sama dengan nah, oke, P sama dengan 200 milimaki. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang namanya garis? Garis itu apa? Garis itu sebenarnya definisinya adalah kumpulan titik-titik. Garis itu sebenarnya kumpulan titik-titik yang menjadi satu. Jadi si garis ini sebenarnya adalah titik. Titik apa? Ya titik di sini titik, di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik. Terus disatuin. Itu garis namanya. Nah, sampai situ dulu. Paham nggak sampai situ dulu? Sangat paham. Oke. Nah, terus titik-titik itu dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari ini, dari persamaan ini. Jadi kayak misalnya nih kalian masukin. Kalau misalnya Q-nya 1 gitu. Kalau misalnya Q-nya 1 berarti P-nya sama dengan berapa? Kalau misalnya Q-nya 1 berarti sama dengan 195 P-nya, ya kan? Nah, terus kalau misalnya sekarang Q-nya 2 gitu kan. Q-nya 2 dia 190. menjadi 190, ya kan? Nah, terus gitu. Terus misalnya terus nah, di garis ini gitu kan, di garis ini itu tuh udah ada titik. Jadi misalnya titik yang pertama itu yang ini, yang hitam ini ya. Yang hitam ini di saat Q-nya 1, P-nya 195. Berarti kita bisa gambar gini ya. Ini kan. P-nya itu berarti adalah 195, ya kan? Terus kalau misalnya di bawah sini, Q-nya berarti berapa tadi? 1, ya kan? 1. Nah, terus sekarang kita masukin si yang tadi. Q-nya 2, terus P-nya 190. Nah, si P 190 dan Q-nya 2 ini, itu tuh ada di garis-garis ini. Pasti ada di sini, pasti misalnya di sini. Pasti ada di sini. Paham. Kan tadi ya, ingat si garis ini adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, titik P190 dan Q-nya 2 ini itu tuh udah ada di garis ini. Jadi dia tuh garisnya nggak bakal berpindah. Itu kenapa kalau P dan Q-nya yang berubah, mereka tuh si garis ini tuh nggak bakal berubah. Dia cuma titiknya aja yang pindah. Gimana? Kebayang nggak? Kebayang. Rahman gimana Rahman? Rahmanda. Bayang Kak. Oke. Jadi intinya gitu ya. Ini siapa nih? Aisyah kan nanti share recordingnya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti mungkin minta ke Kak Putri ya, karena di Kak Putri ini yang recordnya. Tapi intinya gitu ya untuk si endogenous dan exogenous. Nah, jadi kalau si exogenous itu nanti dia malah berubah ininya nih, si persamaannya berubah, makanya nanti si kurvanya tuh bergeser gitu. Bayang ya semuanya ya. Mantap. Kalau misalnya udah, kita lanjut
ke nomor 9. Pada pasar persaingan sempurna, pada saat kurva MC memotong kurva AC minimum dan berada di bawah kurva AR, katanya, maka terjadi apa? Nah, kita ini dulu ya. Kita gambarkan dulu nih kurva pasar persaingan sempurna kayak mana. Nah, ini adalah pasar yang paling umum ya. Bukan paling umum sih, kayak ya yang keluar kebanyakan ini nih, pasar persaingan sempurna. Jadi kalian harus apalah apa si garisnya, grafiknya kayak mana. Ini kan P dan Q gitu ya, ini 0. Terus udah gitu, di sini ada garis lurus. Ini anggap aja lurus ya. Nah, garis lurus ini adalah demand kan sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue gitu ya. Sama dengan supply. Oke, terus udah gitu ada lagi 2 kurva lagi, yaitu kurva yang ini gitu kan, sama yang satu lagi adalah kurva yang ini. Sama yang ini. Nah, ini adalah kurva MC gitu ya. Terus yang satu lagi adalah kurva AC. Nah, katanya ditanyakan gitu kan, saat kurva MC gitu kan memotong kurva AC minimum. Berarti maksudnya intinya kurva MC memotong kurva AC ini gitu aja dah. Nah, kurva MC memotong kurva AC itu kan di sini ya, di titik ini. Ya kan? Nah, ini ya teman-teman adalah titik di mana si siapa namanya? Si penjual ya, titik marginal cost bertemu average cost. Nah, tapi di sini adalah titik di mana penjual akan mendapatkan keuntungan maksimal. Kenapa bisa maksimal? Karena setelah titik ini, nanti average cost-nya itu akan naik. Lihat deh, kalau kalian lihat ini tuh kayak titik puncak gitu kan, di average cost ketemu marginal cost. Nah, jadi kayak setelah di sini, nanti average cost-nya itu kan akan naik, ya kan? Nah, itu nanti berarti mengakibatkan si penjual, jadi kayak biaya yang dikeluarkan oleh penjual itu akan naik, misalnya naiknya di sini sejumlahnya 2 gitu, 2. Nah, terus jadi gimana ya? Kayak tadi cost yang dikeluarkan penjual kan naik 2 nih rata-ratanya ya. Jadi kayak sekarang rata-ratanya yang tadinya 5 gitu per itemnya gitu. Terus sekarang rata-ratanya menjadi 7 per itemnya. Ibaratnya gitu misalnya. Nih 7. Nah, sedangkan ini kan tadi cost ya, cost. Nah, sedangkan revenue atau pendapatan dari seseorang itu atau dari penjualnya, dia tetap kayak misalnya lihat di sini average revenue, marginal revenue. Jadi kayak penambahan revenue-nya tuh tetap di sini doang. Misalnya penambahannya itu adalah 15. Revenue-nya nambahnya cuma 15. Nah, kalau tadi kan di sini dia ini kan slope-nya negatif ya. Lihat. Jadi kayak yang tadinya mungkin di sini average cost-nya itu 7, dia bisa jadi 5 di titik ini. Jadi kayak ibaratnya saat kamu menurun kan rata-rata dari si setiap itemnya, tapi pendapatan kamu untuk setiap item itu tetap 15. Jadi kayak ya kamu untung intinya. Jadi kayak intinya gini nih, kayak tadinya kamu jualan 7 gitu. Ini kan cost-nya ya, cost-nya. Ini adalah cost-nya. Terus kamu revenue-nya itu kan adalah 15 gitu kan. 15. Nah, terus ini berarti kan kamu dapat keuntungannya, berarti kan keuntungannya atau keuntungan itu profit, kita biasanya tulisnya P. Itu kan 8, berarti 8 ya kan. Nah, terus saat si cost-nya ini turun gitu kan, saat cost-nya turun menjadi 5, atau maksudnya bukan cost-nya ya,
Tapi average cost-nya naik sekarang menjadi 5. Kan 5 average cost-nya turun jadi 5, astagfirullahaladzim, maaf ya. Tapi sekarang barangnya nambah gitu. Sekarang revenue-nya tetap 15 gitu. 15. Nah, ini tuh nanti akan mengakibatkan si profitnya akan menjadi berarti 10 gitu kan. Per itemnya itu 10 gitu. Terus nanti kalau misalnya ini kan kalau yang 7 itu di sini nih. Kalau yang 7 itu berarti dipresentasikannya 7-nya di sini. Terus dia ke 5, ini kan di sini 5. Terus dia nanti naik lagi ke sini 7. Terus berarti kalau misalnya dia naik lagi ke 7, kan nanti dia akan ini kan. Ya, 7, tapi 7-nya sekarang ada 5. 7 gitu kan. 7. Nah, tapi terus nanti di sini P-nya akan menjadi 8 itu kan. 8. Kalau dijumlahin sih ini sama ya 40. Tapi kayak kalau misalnya penambahannya di sini adalah misalnya bukan jadi 7 ya, jadi 10 misalnya. Berarti kan nanti di sini jadi 5 ya, jadi 5. Berarti kayak malah menurun kan sebenarnya si pendapatan dari perusahaannya. Maka berarti saat MC bertemu AC itu adalah titik di mana si perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu. Berarti kita bisa bilang bahwa jawaban dari yang 9 ini adalah C ya, di mana mereka mendapatkan laba maksimum gitu. Nah, terus nanti kalau dari kurva ini ya teman-teman, si penjual itu akan beroperasi sampai titik mana? Titik sini aja. Titik sini. Kenapa di titik sini? Karena berarti gini, kalau dia naik ke sini nih, dia naik ke sini gitu ya. Naik ke sini. Berarti pokoknya dia di sini. Rugi. Ya, benar, rugi. Karena kan saat dia menambah produksinya, dia malah mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan revenue yang dia terima gitu ya. Yang lain gimana? Ngerti nggak? Atau kalian pusing? Atau kayak gimana? Pusing nggak sih? Atau kayak gimana? Nggak apa, ngomong aja, aku pengen tahu gitu. Gimana kalian? Seperti menemukan kecerahan, Kak. Kalau coba aku mau nanya, Revisha, kamu ngerti nggak? Antara bingung tapi ngerti, tapi nggak ngerti, tapi ngerti, tapi pusing. Iya. Aku ngerti. Tapi intinya gitu ya, kalau untuk si pasar persaingan sempurna itu. Nanti bisa kalian pelajari lagi ya di sendiri. Nah, oke, di sini ada lagi nih nomor mana lagi ya? Oh, aku cari soal yang ini aja deh, yang menghitung ya, biar kalian ini juga. Nah, ini nih. Diketahui fungsi biaya tetap rata-rata adalah 50 min Q, sedangkan fungsi biaya variabel rata-rata 5Q tambah Q kuadrat. Terus ditanyain berapa biaya marginalnya kalau Q-nya 10. Oke, berarti kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Tulis di sini. Katanya ada fungsi biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata itu berarti average fixed cost. Ya benar. Average fixed cost itu dia 50 min Q. 50 min Q. Terus ada lagi average variable cost. Average variable cost itu adalah 5Q plus Q kuadrat. Nah,
Oke. Nah, terus di sini kita ditanyakan kan berapa biaya marginal jika diketahui Q sama dengan 10. Nah, seperti yang tadi aku udah kasih tahu, kalau marginal cost atau biaya marginal gitu kan, dia adalah turunan dari total cost. Jadi TC diturunkan. Oke. Atau kalau kalian mau cari TC bisa juga dengan cara integral ya, integral dari MC. Berarti kita bisa bilang begitu. Karena turunan dan integral itu berkebalikan ya. Nah, terus udah gitu ini kan udah ada nih average variable cost dan ada average fixed cost. Nah, karena ini adalah average gitu kan. Nah, kan ya seperti rumus dari average pada umumnya gitu kan. Rumus average itu kan berarti kayak kalau average fixed cost ya berarti kayak fixed cost dibagi sama Q. Ini rumus average. Pokoknya rumus average itu dibagi sama Q. Gitu kan. Jadi kayak atau misalnya total cost dibagi sama Q. Atau variable cost dibagi sama Q. Nah, berarti untuk mencari si variable cost dan fixed cost-nya, si average ini artinya kan akan harus dikalikan oleh Q untuk mencari fixed cost kan kayak misalnya ini kan AFC atau average fixed cost sama dengan fixed cost per Q ya kan. Berarti tinggal dikali silang average fixed cost-nya dikali Q sama dengan fixed cost. Begitu juga yang variable cost-nya. Nah, berarti sekarang kita tinggal kaliin nih si average fixed cost-nya dengan Q. Berarti kita bisa bilang fixed cost-nya itu adalah kan 50 Q min Q kuadrat. Ya nggak? Sampai sini kalian paham nggak kenapa bisa kayak segini? Bisa, Kak. Insya Allah. Oke. Yang Saya lain gimana? belum, Pak. Oke. Jadi intinya rata-rata itu kan kayak apa ya? Cara menghitungnya adalah gini. Misalnya kayak gimana ya? Jadi gini. Kalau kalian punya total cost, ini kan total cost, terus ini average cost ya. Total cost-nya misalnya ini 1.000. Ya, ini untuk satu output aja, satu output. 1.000 satu output. Nah, maka average cost-nya itu kan 1.000 kan. Rata-rata setiap barang biaya dari rata-rata biaya dari setiap barang itu kan 1.000. Nah, kalau misalnya 2 itu kan, terus kamu total cost-nya 1.500, berarti rata-rata per item kamu ngeluarin berapa? 500. 750. 750 dong, ya nggak? Kan per item kamu udah keluarin 750. Kalau 2 berarti 1.500. Ya nggak? Kalau misalnya 3, kamu total cost-nya 1.800 misalnya. Berarti average cost-nya berapa di sini? 600. 600. Nah, benar. Nah, benar, pintar. Ini 600 kan? Nah, berarti ini sama kayak aku bilang. Ini AC, ya kan? AC itu adalah TC dibagi Q. Sama kalau fixed cost juga average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi sama Q. Kebayang nggak maksudnya? Tapi kalau ini kan case-nya total cost. Kalau diganti sama fixed cost sama aja sebenarnya. Yang lain gimana? Kebayang nggak? Ngomong. Desti, kebayang nggak Desti? Jadi intinya tuh Kak, cari average tuh bisa pakai dengan cara FC per Q ataupun TC per Q, VC per C, itu tergantung kondisional ya. Yang diketahuinya apa? Yes, betul. Tapi kalau AC doang berarti dia average dari total cost. Tapi kalau di sini kan dia average dari fixed cost ya kan, karena dia bilang fungsi biaya tetap rata-rata
biaya tetap itu kan fix, namanya juga fixed cost, tapi rata-rata berarti average fixed cost gitu. Kebayang nggak Siap, sampai Kak. sini? Kebayang. Nah, tuh. Berarti intinya gini ya, fixed cost-nya ya 50 Q min Q kuadrat. Nah, terus variable cost-nya dapat dari mana? Ya kan, berarti sama 5Q gitu. 5Q ditambah Q kuadrat ya. Sama dikalikan sama Q ini. Nah, jadinya 5Q kuadrat tambah Q pangkat 3 gitu. Nah, udah kan ketemu nih si variable cost sama fixed cost-nya. Langsung deh kita cari total cost. Nah, total cost itu apa? Ingat, total cost aku udah ajarin minggu lalu. Total cost itu adalah variable cost tambah fixed cost. Ya, atau sama aja lah, fixed cost tambah variable cost ya. Nah, terus ya udah tinggal kita tambahkan saja. 50 Q min Q kuadrat ya, tambah 5Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Ya, berarti sama dengan 50 Q kan plus 4Q kuadrat. Tambah Q pangkat 3. Nah, gini kan, apa namanya si total cost-nya kan? Kita tulis lagi di bawah sini dah. Total cost-nya adalah ya ini sinyalnya hilang guys. Sorry bentar. Tapi intinya ini kan. Nah, terus nanti cara mencari marginal cost-nya kayak mana gitu kan. Cara mencari marginal cost seperti yang tadi aku udah ngajarin. Marginal cost itu adalah turunan, ya kan? Turunan dari total cost. Ini kan total cost-nya berarti 50 Q tambah 4Q kuadrat, ya kan? Tambah Q pangkat 3. Terus udah gitu. Nah, ini berarti marginal cost-nya kan turunan. Ada yang tahu nggak ini berarti turunannya berapa? Turunan dari total cost yang ini. 50 plus 4Q Ya, 50. plus Q kuadrat. Salah. Oh, salah. 50 tambah 8Q. Oh, iya, Ya, astaga. tambah 8Q tambah 3Q kuadrat. Ya, tuh. Tambah 3Q kuadrat. Nah, terus ini kan udah ada nih marginal cost-nya. Terus ditanyain tadi, kalau biaya marginalnya itu adalah Q sama dengan 10, maka berapa marginal cost-nya? Ya udah tinggal kita masukin aja. 50 kan. Tapi ini kayaknya setahu aku soalnya kagak ada jawabannya nih. Tambah 8 kali 10 kan. Tambah 3 dikali 10 kuadrat. Ini gini kan. Maka jawabannya adalah 50 tambah berapa? Tambah 80 tambah 300. berapa? Ya, betul. Berarti jawabannya adalah 430. ya, betul. 430 sebenarnya jawabannya, tapi setahu aku di sini tuh nggak ada jawabannya ya. Jadi jawabannya tuh sebenarnya 430 ya, guys. Nah, di sini nggak ada jawabannya. Tapi ini udah jawaban bener kok. Jadi ya intinya ini jawabannya untuk yang nomor 12. Jadi itu pokoknya kayaknya jangan sampai lupa marginal cost itu turunan dari total cost, terus marginal revenue turunan dari total revenue gitu-gitu. Itu udah hal yang pasti lah itu mah gitu ya. Kalian harus benar-benar pelajarin sih kalau menurut aku ya. Gitu. Nah, Halo Kak, terus mau kita coba mengingatkan waktunya tinggal 4 ya. menit lagi.
Oke, makasih Kak Putri. Ya, sama-sama. Nah, terus ini nih aku pengen coba kita jawab ini ya, apa namanya yang deskriptif. Alasan PDB real sebagai ukuran yang lebih baik dibandingkan PDB nominal adalah apa nih? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? PDB real tidak terpengaruh perubahan harga. Apa jawabannya? Saya jawab C, Kak. C yang ini ya berarti. PDB nominal menggunakan tahun dasar dalam mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Salah. PDB nominal malah dia yang menggunakan tahun sekarang gitu ya. Ini tuh jawabannya adalah ini. Yang ini ya. PDB real tidak terpengaruh perubahan harga harusnya. Jadi apa nih kalau PDB nominal menggunakan tahun dasar? Nggak, ini salah. Jadi PDB real dan PDB nominal itu mesti gini ya. Kalau PDB nominal, ini kayak ingat-ingat aja sebenarnya dari rumusnya sih kan. Kan kalau misalnya yang real itu, kalau yang real itu kan dia berarti price ya kan, price dari tahun dasar ya nggak sih? Tahun dasar dikalikan ya kan dengan kuantiti di tahun T. Ya enggak? Terus kalau misalnya yang nominal dia mengalihkan P di tahun price di tahun T itu kan dikali dengan Q di tahun T. Bener gak? Ya kan? Bener dong. Nah, terus kalau misalnya kamu jawab, berarti PDB nominal menggunakan tahun dasar yang dalam mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Nah, itu jawabannya salah ya, karena PDB nominal itu malah merefleksikan price dan kuantitinya yang diproduksi dan yang price yang ada di tahun tersebut gitu. Beda sama yang di real gitu. Dan kenapa real yang lebih baik sebenarnya? Nah, karena ini nih, PDB real tidak terpengaruh perubahan harga karena harganya itu ini mengikuti harga tahun dasar, atau bisa kita bilang karena PDB real itu dia tidak memperhitungkan adanya inflasi. Jadi harga itu kan berubah-ubah ya teman-teman dari tahun dasar ini ke tahun T ya kan? Ya kan dari tahun dasar ke tahun T itu kan berubah, ada inflasi kan teman-teman. Nah, si PDB real ini dia tidak memperhitungkan inflasi karena harga yang dipakainya itu adalah harga yang sama dengan harga tahun dasar. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke. Apalagi ya yang lain ya. Kalian mau jawab yang mana ya? Aku bingung juga nih. Jawabannya aja deh. Nah, misalnya di bawah ini yang termasuk dalam penerimaan daerah, kabupaten, atau kota. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini jawabannya ini ya. C. Pajak reklame. Jadi, ya betul. Kalau pajak kendaraan bermotor, dia pajak daerah juga, cuman masuknya ke provinsi ya, bukan kabupaten kota. Kalau bea balik nama kendaraan bermotor sama ya. Pokoknya semua kendaraan bermotor itu masuknya ke provinsi, bukan ke kabupaten kota. Sedangkan untuk pajak migas dan non migas dan pajak pertambahan nilai, dia itu pajaknya masuk ke APBN gitu. Jadi ke penerimaan nasional. Oke, mungkin itu sih untuk hari ini ya. Mungkin kita nggak bahas semua soal, tapi mudah-mudahan kalian dapat ya ilmunya buat hari ini. Aku izin buat stop share dulu. Mungkin aku kembalikan lagi ke Kak Putri. Baik, Kak Yusuf, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, karena waktunya udah menunjukkan pukul 21.31, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima teman-teman dengan
semuanya dengan apa sih namanya, bisa nerap gitu di otak kalian. Amin. Oke teman-teman, Amin. mungkin saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yusuf atas pembelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Kak Yusuf. Juga Kak wabarakatuh. Putri. Terima Makasih kasih, teman-teman. Kak. yang sudah Terima hadir. kasih, Terima kasih kakak-kakak. Kakak.